Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali saya Alan Albani bisa kembali hadir tentunya menemani Anda di kesempatan hari ini. Kita akan membahas topik di Mutiara Pagi hari ini mengenai rumahku jalan surgaku. Ada sebagian orang yang begitu sangat tentram ketika pulang ke rumahnya, ada yang justru panas ketika pulang ke rumahnya. Lantas bagaimana menghadirkan rumah menjadi sebuah tempat yang paling menenteramkan? Terkait topik itu kita sudah hadirkan narasumber kami, yaitu ada pembina Yayasan Ikhlas Peduli Pendidikan KBB, ada Ustadz Rijal Sadikin Esel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Kang Alan gimana? Sehat? Alhamdulillah saya gitu ya, Pak Ustadz ya. Makin besar aja kita ini. Iya. Kebetulan baru pulang dari luar kota lah. Dari luar kota. Tapi pulang dulu ke rumah. Pulang ke rumah dulu baru ke studio. Tentram? Alhamdulillah. Jangan kuncinya adalah tentram. Kuncinya adalah tentram dulu. Baik, ini terkait dengan rumahku jalan surgaku. Bagaimana Pak Ustadz sebetulnya bisa menghadirkan bahwa sosok rumah ini menjadi makna rumah sebenarnya? Betul. Kita pulang tempat bernaung, kita pulang menumpukan sebuah ketentraman. Mangga silahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman pendengar RRI Bandung dan pemirsa RRI Bandung dimanapun berada, alhamdulillah ya, kita tahu bagaimana setiap pernikahan, setiap yang kita lihat doa-doa dari orang-orang yang datang ke pernikahan seseorang itu selalu mengatakan semoga keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka kunci pertama ketika kita membuka pintu rumah itu ya harus dibuka dengan sakinah. Sakinah ini artinya kenyamanan. Nah, sakinah ini dibuat atau dibentuk dengan rasa dasar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah ini tidak hanya kalau kita bangun rumah fisik mungkin dengan semen, dengan pasir, tetapi membangun rumah supaya menjadi jalan ke surga itu ya pondasinya memang harus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti di rumah tersebut tidak boleh ada kemaksiatan. Ya kita tahulah mungkin sebagian orang bermaksiat di luar. Tetapi rumah ini betul-betul menjadi safe house, menjadi tempat yang nyaman, aman, ya, supaya dia terhindar dari kemaksiatan, dia bisa taat kepada Allah di rumahnya, sehingga dia bisa menciptakan pondasi yang kuat untuk menjadikan rumahnya jalan ke surga. Dan ketakwaan ini tidak bisa diraih oleh sebelah pihak, pihak suami, pihak istri, atau pihak anak. Tetapi setiap unsur di rumah itu harus menjadikan ketakwaan sebagai pondasinya. Bahasa simpel dari takwa adalah mengerjakan perintah Allah dengan petunjuk dari Allah, dengan ilmunya, ya, dengan berdasarkan asas sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita menjauhi larangan Allah dengan kita meyakini bahwa Allah ini memiliki siksaan, ya. Maka hadirlah sifat takwa di rumah. Suami ketika keluar rumah dia menjaga izah sebagai suami, menjaga dirinya dari kemaksiatan. Para istri yang ditinggalkan kalau menjaga ketakwaan, dia akan menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Dan anak-anak pun sama, dia akan berbakti kepada orang tuanya, dia akan menjadikan dirinya sebagai investasi terbaik bagi orang tuanya. Maksudnya dia menjadi anak yang soleh. Nah, ketakwaan ini bisa diraih dengan bagaimana kata Nabi SAW. Nabi mengatakan SAW gini, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, aku yang paling baik kepada keluargaku. Artinya, setiap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, itu Nabi ajarkan di rumah dulu. Yang kita tahu, manusia pertama kali setelah Nabi yang masuk Islam adalah Khadijah, istri Nabi. Artinya, Nabi membangun ketakwaan di rumah dulu. Karena Nabi harus menjadikan rumahnya sebagai jalan ke surga. Jangan sampai nih, apalagi mungkin kita nih, para dai, para ustadz, bisa menerangi di luar, bisa memberikan pencerahan di luar. Tapi untuk rumah sendiri, gelap. Dia menjadi lilin di rumah. Dia mati dengan sendirinya, dia lupa bahwa yang harusnya dia jaga bukan orang lain tetapi keluarganya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, kita harus meningkatkan ketakwaan di rumah, awareness tentang takwa.
Artinya seorang suami memberitahu kepada istrinya, istrinya memberikan saran kepada suaminya dengan ketakwaan, kemudian orang tua kepada anaknya, atau terkadang anak kepada orang tuanya. Sehingga habitat ekosistem yang ada di rumah ini sehat karena memang berbasis ketakwaan. Sehingga pondasinya ya untuk membangun rumah tangga menuju surga harus dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian bangunannya, kan tadi kita ngelihat bikin jalan nih. Nah, maka bangunan keduanya, strukturnya kita bangun dengan memenuhi hak dan kewajiban. Ya, tadi ketakwaan, sekarang memenuhi hak dan kewajiban. Kenapa tadi Kang Alan membuka dengan ada orang-orang yang ngerasa bahwa di luar rumah lebih baik dibandingkan di dalam rumah? Karena memang dia tidak dia tidak melaksanakan hak dan kewajibannya di rumah dengan baik. Suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Istri tidak mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Pun anak tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak. Maka kalau kita ingin menjadikan rumah ini jalan menuju surganya Allah, tunaikan ini. Dan hak kewajiban dalam Islam ketika membangun rumah tangga ini diatur, tidak sembarang suami semena-mena, enggak, atau istri menuntut saja, tidak, ataupun anak kan saya tanggung jawab kalian orang tua, enggak. Dalam Islam betul-betul diatur. Salah satu contoh kewajiban suami adalah mencari nafkah. Maka dalam Islam sebagian ulama menghukumi bahkan mengharamkan laki-laki pengangguran, Kang Alan. Karena dalam Islam itu laki-laki itu apalagi sudah seorang suami, dia wajib berpenghasilan. Bukan berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Bisa dibedakan ya bahasanya. Kan ada orang yang memaksa untuk punya penghasilan tetap, bukan tetap berpenghasilan. Artinya, seorang suami kewajibannya selain tadi membangun ketakwaan di rumah, dia wajib menafkahi apa yang di rumah. Istrinya, anaknya, orang tuanya, dia wajib menafkahi. Laki-laki itu tidak takut dengan apapun kecuali tidak berarti, Kang Alan. Makanya salah satunya adalah dia cari nafkah. Kewajiban istri, dia kewajiban paling utama bukan bekerja, bukan cuci piring, bukan cuci baju. Ya kalau bahasa orang kita gegeroh, bukan gegeroh. Ya. Tetapi kewajiban utama istri adalah menservis suaminya, mengurus suaminya, mengurus rumah suaminya, mengurus anak dari suaminya, walaupun istrinya yang melahirkan. Tapi kalau kita lihat binnya bin siapa? Bin suaminya. Yang melahirkan siapa? Istrinya. Terkesan tidak adil bagi sebagian orang. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa seorang istri kewajibannya adalah mengurus suami, mengurus rumah dan mengurus anak. Ya, adapun kalau misalnya ada wanita-wanita yang berkarir, tentunya wanita-wanita yang dia memiliki sejak dulunya memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya dia memiliki profesi, maka itu dijadikan sebagai apa? Sebagai secondary-nya. Primary-nya dia adalah sebagai ibu, sebagai istri. Ya, nanti mungkin contohnya akan meluas karena kita durasi ya. Kemudian anak. Kewajiban anak adalah berbakti. Apalagi anak laki-laki kayak kita ini, berbakti seumur hidup kepada orang tua. Kalau anak perempuan berbakti sampai dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka kalau hak dan kewajibannya ditunaikan, suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya, anak menunaikan kewajiban dan pasti diberikan haknya, maka struktur rumah untuk menuju surga ini bukan bukan impian lagi, tetapi sudah dipastikan bisa nyambung gitu loh. Jadi kalau sudah pondasinya kuat, kemudian struktur jembatannya sudah kelihatan, tinggal kita menghias ujungnya. Nah, menghias ujung tadi sudah. Yang pertama tadi apa? Ketakwaan. Kemudian menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak membiarkan ada kemaksiatan di rumah. Ini bagus nih. Karena ini merupakan kalau kita bilang finishing touch-nya. Finishing touch dari jembatan menuju surga. Sesudah seseorang ini dibangun ketakwaannya, kemudian secara humanity-nya, secara sosialnya, ya secara kemanusiaannya diatur hak dan kewajibannya sehingga tidak timpang antara orang tua dan anak, suami dan istri dan seterusnya.
Kemudian sekarang finishing touch dari jalan menuju surga ini adalah bagaimana caranya setiap anggota keluarga dijaga dari koridor kemaksiatan. Karena Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam tentang satu jenis manusia. Nabi mengatakan ada orang yang nantinya akan dayus. Apa itu dayus? Sampai para sahabat nanya, apa itu dayus? Dayus itu adalah seorang laki-laki, pemimpin rumah tangga yang sudah kebal, tidak memiliki rasa cemburu tatkala kemaksiatan terjadi di rumahnya. Nah, kuncinya ternyata bukan di siapa-siapa, di kita. Di pemegang pemegang mandatnya sebagai suami, sebagai ayah. Ternyata kita adalah finishing touch dari jalan menuju surga. Seorang suami, seorang ayah yang menjaga keluarganya supaya tidak keluar dari koridor Islam, ketaatan. Nah, poinnya adalah bagaimana seorang ayah ini bukan ayah yang galak, bukan suami yang kejam, tetapi bagaimana dia menjadi ayah yang bijak buat anaknya, menjadi suami yang mengayomi istrinya. Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini buat istri, ini buat para suami biar tahu bagaimana menjaga istri itu sulit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqal mar'ati min dila. Perempuan itu diciptain dari tulang rusuk yang paling bengkok. Bengkok, Kang Alan. Kalau kata Nabi, kalau dilurusin patah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlembah lembutlah kepada istri-istri kalian. Kalau kalian tidak suka dengan satu perangainya, kamu akan suka di sisi yang lain. Kalau kamu ngelihat istrimu salah bermaksiat, maka perbaikilah. Tapi kamu jangan benci dia. Kamu perbaiki dulu, tapi kamu pasti akan menemukan kebaikan di sisi yang lain. Anak, berapa orang tua yang diuji oleh anaknya, atau bahkan sekarang anaknya menjadi korban katanya. Kan anak Gen Z sekarang pengennya jadi korban terus begitu biasanya. Dia ngerasanya VOV-nya dia terus gitu. Papaku nggak support aku, mamaku nggak support aku. Istilahnya sekarang ada strict parent. Strict parent. Orang tuaku strict parent. Aku disuruh sholat ke masjid lah. Itu mah bukan strict parent, itu kewajiban orang tua buat ngajarin anak. Nah, anak-anak pun sama. Ketika dia ngelihat bahwa orang tuanya bawel, banyak mengatur urusan agama, nah itulah kewajiban mereka sebagai orang tua. Jangan diputar balikan atau menjadi, kalau bahasa kitanya flying victim. Jadi ngerasa dia terzolimi. Papaku nyuruh aku pakai kerudung. Lah itu memang kewajiban gitu loh sebagai seorang muslimat gitu loh ya. Makanya coba ketika finishing touch ini dilakukan kepada kita, biasanya mungkin karena tidak pembiasaan, Kang Alan. Kenapa ngerasanya di finishing touch ini terasa agama itu sebagai hal yang kejam bagi sebagian orang, bagi sebagian istri yang suaminya hijrah, atau bagi sebagian suami yang istrinya hijrah. Nah, bagi sebagian anak yang orang tuanya hijrah, atau bagi setiap orang tua yang anaknya hijrah. Ini kadang-kadang ini finishing touch yang ya kisruh lah di sini. Kadang kita temui anaknya hijrah, anaknya pengen finishing touch keluarganya dengan baik, mengatur orang tuanya biar nggak bermaksiat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang jalannya salah. Dia nggak pakai metode dalam berdakwahnya, dia keras-kerasan sama orang tuanya. Begitupun sama ketika mungkin orang tuanya udah merasa dia punya ilmu agama, kemudian dia ngerasa bahwa ini anaknya harus saya selamatkan, ya dengan cara yang betul-betul dia tidak mengukur tata cara dakwah yang benarnya gitu loh. Apalagi kan masa kita ini, zaman kita ini tidak sama dengan zamannya Rasul. Jangan Rasul deh, ulama-ulama 100 tahun yang lalu deh. Bagaimana fitnah kita lebih banyak dibandingkan fitnah orang-orang dulu. Ujiannya, jenis dosanya, ya. Dulu Kang Alan, anak-anak kalau pengen kabur dari orang tuanya, dia harus jebolin apa dulu di rumahnya baru dia bisa kabur gitu loh. Ya, sekarang apa? Sekarang bobol m-banking orang tua. Sekarang dia cuman fotoin KTP orang tua, cairlah duitnya. Itu cara-cara penipuan yang terjadi sekarang di anak-anak zaman sekarang ya. Dan lebih mudah gitu loh fitnahnya. Makanya kita kalau ingin bahasanya menjadikan finishing touch ini dengan baik, maka lakukanlah langkah-langkah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu dengan hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu, apalagi ini bukan manusia umum, ini rumah tangga kita gitu loh. Suami jangan keras-kerasan sama istri.
Ayah jangan keras-kerasan sama anak, ibu jangan keras-kerasan sama anak, anak pun sama orang tuanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang-orang itu menuju jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu artinya dia lemah lembut. Ya, penuh dengan kebijaksanaan, wisdom. Dia tidak memaksa seseorang untuk sama dengan persepsi dirinya, tapi bagaimana mengatur persepsi yang baik dengan jalan dia gitu loh. Wal mau'idatil hasanah, dan perangai yang baik. Kang Alan, kalau kita ngelihat storyline-nya Nabi SAW, sedikit sekali orang yang masuk Islam dengan literasinya Nabi, literatur Nabi, Nabi pidato gitu. Sangat sedikit sekali orang tertarik dengan itu. Tapi bayangkan hampir semua sahabat, hampir semua orang yang masuk Islam pada masa Nabi, dia kalau orang sudah bilang kabita gitu ya, pengen masuk Islam banget karena melihat perangainya Nabi. Ini mau idoh hasanah yang kita lupain. Orang ngelihat orang tua yang friendly, taat, gaul, mengayomi, tapi dia soleh gitu loh. Anak lebih tertarik dengan orang tersebut itu daripada orang tua sudah begini terus, tekuk terus halisnya, bahasanya tinggi. Anak nggak tertarik. Begitupun pasangan kita. Coba dengan cara-cara yang hikmah, yang lemah lembut. Kadang-kadang kita terlalu memaksakan kehendak kita, padahal setiap otak, setiap hati punya hidayah yang berbeda. Maka dalam hal ini, dalam finishing touch mengukir jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu cara-cara yang dibenarkan oleh syariat kita. Tidak boleh memaksa, Islam hanya mengajak, tidak boleh memaksa. La ikraha fid din. Maka kalau kita melaksanakan 3 hal tadi, jalan menuju surga insyaallah akan Allah lancarkan. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih juga untuk Anda dan pemirsa pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Ya, kita sedang membahas bagaimana rumah menjadi jalan surga. Jadi Anda pun juga boleh berikan interaksi atau berikan kolom komentarnya di channel YouTube kami, karena disiarkan langsung juga di channel YouTube RRI Bandung Live. Kita sedang membahasnya bersama Ustadz Rijal Sadikin Esos. Nih Kang Ustadz, kalau kita melihat situasinya ada di situasi yang ternyata ujiannya adalah entah pasangan gitu, entah istrinya atau suaminya, berusaha untuk kita belajar ilmu agama, namun pasangan kita entah istri ataupun juga suami itu denial, artinya bahwa dia belum siap gitu, tapi istrinya atau pasangannya atau suaminya itu sudah bersungguh-sungguh. Ujiannya adalah itu. Apa yang harus dilakukan? Kan bagaimana akan menciptakan rumah menjadi surga, sementara pasangan kita belum mau diajak untuk ke arah sana gitu. Betul. Bagaimana Pak? Ini merupakan kasus termainstream selama ini yang pernah kita temukan ya. Karena biasanya sudah capek dengan kenakalan, sudah capek dengan kenakalan masa-masa muda, akhirnya dia jenuh, kemudian dia ingin berpikir, dan ini lebih bagus daripada tua-tua keladi kan, makin tua makin jadi. Dia berpikir bagaimana caranya dia berubah. Nah, ekspektasinya adalah tatkala dia berubah, pasangan saya juga harus lebih mudah berubah dong. Iya. Dia berekspektasi kepada orang lain, dia harus sama dengan saya. Padahal secara secara manusiawi itu tuh nggak bisa gitu loh. Secara mau ditakar dengan ilmu apapun itu tuh sulit. Makanya perlu pembiasaan. Nah, cara dakwah yang paling baik adalah dengan berlemah lembut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara kamu, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu akan jadi musuh bagimu. Bagian Allah udah ngebayangin kepada kita, udah ngasih kabar kepada kita bahwa akan ada istri dan anak yang akan jadi musuh buat kita. Artinya tadi jadi ujian. Ketika dia pengen berubah, ternyata istrinya kekeh sama-sama nggak mau berubah gitu. Kamu kenapa sih jadi aneh, nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh ini, nyuruh itu gitu kan ya. Nah, apakah perceraian yang jadi solusi? Tentu bukan. Kadang orang, Ustadz, saya udah kesel sama pasangan saya, udah saya ceraikan saja. Saya bilang itu jalan paling angkat ke 1000 mungkin, karena masih banyak jalur-jalur yang perlu kita tempuh gitu loh. Kadang orang, ya mungkin asasnya saya nggak tahu bagaimana kenapa dia harus mengambil perceraian ya, dan ini menurut saya merupakan jalan paling ujung lah. Perceraian itu jalan paling ujung, sehingga
Bagaimana kita bisa melihat Nabi Nuh berdakwah kepada istrinya 950 tahun, Kang Alan? Waduh. Istrinya ujungnya ikut gak ke kapalnya? Tidak. 950 tahun. Bukan kita kadang-kadang solusinya pengen, ya udah kan tidak. Bukan itu yang Allah pengen kasih tahu kepada kita. Tapi bagaimana manusia mau bersabar nggak dalam berdakwah kepada pasangannya? Ini Nabi Nuh loh, bukan ente, bukan kamu yang manusia biasa. Tapi ini seorang nabi yang Allah uji dengan istrinya, dan dia berdakwah kepada istrinya 950 tahun. Dan apa? Dia steady, dia sabar, dia pakai cara lemah lembut, dia pakai cara dakwah bilhal dengan perilakunya, dia kasih present sama istrinya, kasih hadiah dan seterusnya sampai istrinya luluh. Kadang kita pengen debat duluan, padahal kata Nabi apa? Tahaddu tahabbu. Kasih hadiah dulu akan tumbuh rasa sayang. Kita kadang-kadang sama orang tua juga sama. Orang tua kita masih melaksanakan sesuatu yang dilanggar oleh syariat. Misalnya orang tua kita masih suka datang ke dukun misalnya, atau suka nyembah pohon misalnya, dia ngasih persembahan. Kita apa datang ke orang tua? Dasar mama ini sesat, dasar mama ini A B C D E F G. Nggak gitu cara dakwah Islam. Coba kita berbuat baik dulu. Coba kita tunjukkan bahwa tatkala kita hijrah, kita bukan mode galak, tapi mode terbaik kita. Siapa orang yang nggak luluh dengan mode kebaikan? Kita ajak orang tua, mah, ayo kita umroh yuk. AA yang ongkosin misalnya. Berhenti dia ke dukun, berhenti dia nyembahin pohon. Atau istri kita mungkin sekarang masih berpakaian yang belum menutup aurat misalnya. Kita beliin satu brand baju yang harga satu setelnya 2 juta, 3 juta misalnya. Nih sayang, ini brand syar'i, harganya 3 juta, kamu pakai ya, kayak kamu lebih cantik deh pakai ini. Bisa nggak dengan cara itu? Malah kita memilih cara-cara yang marah, debat. Kita nggak berpikir cara-cara yang seperti tadi. Maka kadang-kadang langkah-langkah ini nggak diajarkan sama ustadz. Ustadz pengen taunya kamu dan istrimu masuk surga. Caranya kumaha? Terserah kamu, nggak bisa. Ustadz musyrib, bukan walid ya, paham ya? Jadi ustadz itu musyrib itu pembimbing. Jadi kalau kamu nggak paham caranya, kamu nanya. Nah kayak Kang Alan nih, gimana nih kalau ada begini gimana? Tanya dong. Jangan sampai kamu menerima ilmu cuma setengah. Nah ini orang hijrah tuh kadang-kadang menerima ilmu sepotong, baru setengah, ditelan, disampaikan lagi tanpa tahu apa nih esensi kebenarannya gitu loh. Sehingga saran saya adalah kamu terus belajar, kemudian tahan dirimu untuk melakukan hal-hal yang konyol tentunya, dan cari jalan-jalan yang baik. Karena Islam itu tidak pernah melarang seseorang untuk melaksanakan adah atau kebiasaan memberi hadiah yang baik, itu nggak pernah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Jadi cari jalan-jalan dakwah yang pasangan kamu suka gitu loh. Jangan sampai membuat dia lari justru. Dan ini membuat dakwah lebih sulit gitu Kang Alan. Baik ya, luar biasa sekali datitnya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Ya, terakhir Pak atau Kang Ustadz gitu ya, bisa disampaikan hal apa lagi esensinya bahwa ternyata di rumah dulu ini yang menjadi sebuah dasar akhirnya membuat ketentraman itu terjadi gitu. Betul. Ya, baik kita mau pergi kerja, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat cari ilmu atau apapun itu kan pondasi awalnya adalah rumah. Betul. Gitu. Kalau rumahnya menjadi tentram, maka semuanya juga tentram. Betul. Kalau rumahnya justru memanaskan, maka panas ke semuanya. Maka silakan. Baik, pendengar dari Bandung dan pemirsa dari Bandung dimanapun berada, ya, rumah ini harus menjadi tempat terbaik buat kita pulang, buat kita berlindung. Seorang anak yang datang dengan sambutan kasih sayang orang tuanya, seorang suami yang pulang dari pekerjaannya dengan sambutan kasih sayang istrinya, seorang istri yang didekap hangat oleh suaminya. Dan ini terjadi di rumah tangga Rasul SAW. Maka jadikanlah rumah ini sebagai tempat terbaik. Semakin kita jaga rumah kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, maka mudah-mudahan rumah ini akan mendatangkan ketentraman. Dan ingat, berikan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Kita akan merasa nyaman di rumah, kita akan merasa feel home di rumah
betul-betul ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban. Dan ingat, cara berdakwah kepada keluarga, ya kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, perlu dengan contoh-contoh yang baik, perlu dengan kebijaksanaan, ya, perlu dengan hikmah. Maka dengan hal-hal tersebut, semoga Allah memberikan ketenangan dan menjadikan rumah kita sebagai jalan menuju surganya Allah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih hatur nuhun. Sami-sami Kang Ustadz Alan. Rijal Sadikin Estos. Beliau adalah pembina Yayasan Ikhlas Peduli Pendidikan KBB, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah semangat kita, menambah inspirasi kita, menambah motivasi untuk terus tentunya belajar menjadi lebih baik, dimulai dari rumah kita sendiri, buat menjadi surga, buat menjadi tentram, agar ketentraman itu kita bawa dan kita rasakan juga ke orang-orang sekitar kita. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda bisa berikan komentar, boleh di like, di komen, ataupun juga di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya agar berbagai informasi itu bisa langsung notifikasinya sampai ke handphone Anda atau ke laptop Anda. Sampai berjumpa kembali tentunya di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.